Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf sebelumnya karena rumah ibu di pinggir jalan jadi banyak kendaraan yang lalu lalang. Oke, kita lanjut. Ibu ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Oke. Bu Bintan di sini akan mengajarkan kepada kalian mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana di kelas 12 OTKP. Mata pelajaran ini sudah kalian ampu di kelas 11, ya kan? Masih ingat? Bu Bintan juga yang ngajar, Bu Bintan masih ingat. Sangat kalian ada di kelas 11 dan juga belajar otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Nah, di sini jangan salah dulu, kita bukan mengulang, tapi kita menambahkan apa yang belum diajarkan di kelas 11, kita tambahkan materi di kelas 12. Apa saja materinya? Jelas akan berbeda, tapi juga masih dalam lingkungan yang kemarin. Jadi materi yang kelas 11 kemarin jangan sampai kalian hilangkan di dalam otak kalian. Oke. Kita lanjut ke kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar atau materi inti yang kita pelajari di kelas 12 itu ada yang pertama menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua menerapkan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran dan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang ketiga ada menerapkan pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Oke, yang keempat ada menerapkan penghapusan sarana dan prasarana. Yang keenam, menerapkan penyimpanan dokumen administrasi sarana dan prasarana. Yang ketujuh atau yang terakhir, ini mengevaluasi administrasi sarana dan prasarana. Jadi kita evaluasi mulai dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir, nanti di akhir tahun kelas 12, oke? Kita lanjut saja langsung ke pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan di sini ada dua ahli yang ibu jelaskan karena di sini yang sangat menurut ibu yang sangat berpengaruh ke pengertian perencanaan itu dari dua ahli ini. Yang pertama Sondang Pesiagian, perencanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Oke, dan yang kedua ada Roger Kaufman. Seperti yang dikutip oleh Nanang Fatah, perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan atau sarana yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Maaf kalau belepotan ya ngomongnya. Nah, di sini ada perencanaan atau garis besar dari pengertian perencanaan tadi. Oke. Perencanaan adalah Perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan di kemudian. Jadi kita menggambarkan dulu baru kita mengerjakan. Jadi kita rencanakan dulu baru kita akan melakukan pekerjaan itu. Dengan kata lain, planning atau perencanaan itu bisa dikatakan juga dengan planning. Adalah memikirkan sekarang untuk tindakan yang akan datang. Perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi sewa, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini aja juga pengertian. Perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, sewa, atau pembuatan peralatan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian bingung, ini pengertiannya kita pakai yang mana ya Bu? Nah, intinya ada di yang paling bawah, perencanaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan bla 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 sampai dengan kebutuhan. Itu yang lebih simpelnya, pengertian yang lebih simpel. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika ada ujian atau ibu bertanya kepada kalian harus bisa menyimpulkan sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak harus berpatokan dengan
bahasa yang ibu buat. Jadi kalian tapi dengan satu syarat, intinya tetap harus sama loh ya. Jangan pakai kata-kata lain tapi intinya melenceng dari apa yang sudah ibu jelaskan. Oke. Setelah ada pengertian, kalian harus mengerti juga tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Itu tujuan yang pertama. Ada lagi tujuannya, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas. Kegiatan untuk dilakukan yang disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Jadi ketika kalian melakukan perencanaan, kalian juga harus mempertimbangkan adanya dana dan juga tingkat kepentingannya. Jadi jangan membeli barang yang tidak ada dalam rencana kalian, melenceng sehingga uang kalian habis ketika ada kebutuhan yang akan kalian beli yang urgent, kalian sudah tidak punya uang. Itu sangat tidak diharapkan ketika kalian melakukan perencanaan atau planning. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kita lanjut di